Itu adalah bagian dari tugas representasi saya sebagai anggota DPR RI. Pada 28 Mei 2015, saya bersama Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Korkesra, Saudara Fahri Hamzah, menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli Syam, FIPS, ya, disingkat FIPS, yang dipimpin oleh Ustadz Bakhtiar Nasir, atau juga yang dikenal sebagai UBN. Saya dan Saudara Fahri Hamzah kenal dengan 3 orang delegasi FIPS tersebut, yaitu adalah Ustadz Bakhtiar Nasir, Saudara Mustafa Nahra, serta pengacara Ahmad Mihdan. Namun 4 orang lainnya yang dibawa dalam delegasi tersebut saya tidak kenal. DPR RI harus segera membuat klarifikasi. Benarkah bahwa apa yang dilakukan Fadlizon bersama Fahri Hamzah yang disebut oleh Fadlizon itu adalah bagian dari tugas resmi wakil rakyat, tugas resmi DPR RI terkait dengan hasil itu? Karena ini bisa membahayakan nama besar bangsa dan negara ini. Masa iya DPR RI tidak paham, tidak tahu tentang apa dan siapa Hasyi pada saat itu yang sudah ditetapkan menjadi anggota organisasi terlarang? Buat apa kita selalu menyuarakan seperti ini? Lelah, capek, tumpul menghadapi orang-orang yang seolah-olah memiliki power seperti Fadlizon, seorang anggota dewan, seorang wakil rakyat mendukung terorisme, membantu pendanaan terorisme. Harusnya ini menjadi tanda tanya, ada apa ini? Ada keterkaitan apa ini Fadlizon? Dr. Sunardi dibunuh Densus 88, Fahri Hamzah dan Fadlizon kompak geram, sebut-sebut wakil Tuhan. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik keras aksi Densus 88 yang menembak mati terduga teroris Dr. Sunardi. Menurutnya tindakan Densus 88 sudah sangat semena-mena. Dia mengatakan sekalipun Dr. Sunardi adalah teroris, Densus 88 tidak berhak untuk menghukumnya, apalagi menembaknya hingga tewas. Tugas Densus, kata dia, hanya melakukan penangkapan, selanjutnya nasib yang bersangkutan akan ditentukan oleh pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum demokratis pasal 1 Undang-Undang 45, pemerintah diwakili oleh polisi dan jaksa berhadapan dengan rakyat, kemudian diwakili oleh pengacara dan diputuskan oleh wakil Tuhan yang bernama hakim. Keputusan menghukum apalagi membunuh tidak boleh dilakukan oleh selain wakil Tuhan, kata Fahri Hamzah dilansir populis.id dari laman Twitternya @fahrihamzah, Jumat 11 Maret. Terpisah, sahabat karib Fahri Hamzah, Fadlizon, juga mengutuk keras aksi Densus 88. Menurutnya, tindakan Densus 88 telah melampaui batas kemanusiaan. Pasalnya, Dr. Sunardi saat hendak ditangkap masih berstatus terduga teroris. Apakah tak seharusnya tidak melakukan tindak represif hingga merenggut nyawanya? Aparat tak seharusnya tidak melakukan tindak represif hingga merenggut nyawanya. Seharusnya kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi praktiknya kebiadaban yang tidak adil tanpa kemanusiaan. Semoga almarhum Dr. Sunardi mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Amin, kata politisi Gerindra itu di akun Twitternya @fadlizon. Setelah tindakan Densus 88 dikecam sana-sini, pihak kepolisian memberi klarifikasi. Disebutkan anggota Densus 88 terpaksa mengambil tindakan terukur lantaran ketika disergap, Sunardi mencoba melakukan perlawanan dengan menabrakkan kendaraannya kepada anggota Densus 88. Selain itu, yang bersangkutan juga mencoba kabur dengan mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Sunardi akhirnya terkapar setelah diberondong tembakan aparat yang berhasil masuk ke dalam bagian belakang mobil pick-up yang dikendarainya. Dengan melumpuhkan tersangka dan mengenai di daerah punggung atas dan bagian pinggul kanan bawah, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Anggota DPR RI Fadlizon mengklarifikasi kabar seolah-olah dirinya punya kaitan dengan organisasi teroris yang baru ditangkap Densus 88. Fadlizon menegaskan dirinya sama sekali tidak terkait dengan terorisme. Dalam keterangan tertulis Fadlizon, isu ini berangkat dari foto lama 2015 yang menampilkan dirinya menyerahkan bantuan terhadap krisis kemanusiaan Suriah. Foto penyerahan bantuan oleh Fadlizon ini diunggah akun Hilal Ahmar Society Indonesia. Baru-baru ini Densus 88 menembak mati tersangka terorisme Dr. Sunardi yang disebut-sebut berstatus penanggung jawab Hasyi. Sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Korpolkam, setiap hari saya menerima berbagai delegasi, bahkan sehingga puluhan orang. Delegasi masyarakat yang saya terima mewakili berbagai spektrum golongan dan kepentingan.
baik untuk keperluan audiensi, penerimaan pengaduan, maupun courtesy call. Sebagai wakil rakyat, saya selalu bersikap terbuka terhadap seluruh anggota masyarakat, apapun suku, ras, agama, serta afiliasi politiknya. Itu adalah bagian dari tugas representasi saya sebagai anggota DPR RI, kata Fadlizon dalam klarifikasinya pada Rabu. Fadlizon mengaku memang kenal dengan 3 anggota delegasi namun tidak kenal dengan sisanya. Fadlizon juga menyebut rombongan FIPS juga menemui Kemlu sebelum bertemu dirinya dan Fahri Hamzah. Saya dan saudara Fahri Hamzah kenal dengan 3 anggota delegasi FIPS yaitu Ustadz Bakhtiar Nasir, Mustafa Nahra, serta pengacara Ahmad Misdan. Namun 4 orang lainnya saya tidak kenal. Sebelum bertamu ke DPR pada 21 Mei 2015, FIPS juga telah bertamu ke Kementerian Luar Negeri yang diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri menyambut baik kegiatan FIPS dan mengakui bahwa pemerintah Indonesia memiliki pemikiran serta visi yang sama dengan FIPS terkait bantuan kemanusiaan bagi rakyat Suriah yang saat ini sangat membutuhkan pertolongan kemanusiaan, katanya.